Model IPO atau Input Process Output menjelaskan bahwa suatu sistem bekerja dengan cara menerima input atau masukan lalu melalui proses atau pengolahan yang menghasilkan output atau keluaran. Misalnya, pabrik roti yang mengubah tepung dan tenaga kerja menjadi roti. Sedangkan IPSO merupakan input, proses, dan storage serta output. Merupakan pengembangan dari IPO dengan tambahan tahap storage atau penyimpanan, di mana hasil proses disimpan terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Contohnya, data di komputer yang diproses lalu disimpan di hard disk sebelum ditampilkan. Sementara itu, ISO merupakan input, storage, kemudian output. Kapan proses ini terjadi? Menekankan bahwa input tidak selalu langsung diproses, melainkan bisa disimpan dulu di storage, kemudian baru dikeluarkan sebagai output. Misalnya, barang dari pabrik yang masuk ke gudang sebelum dikirim ke konsumen. Nah, saya akan memberikan contoh di gudang beras Bulog. Misalnya, pada inputnya, beras atau gabah datang ke pabrik, kemudian disimpan di dalam pabrik, dan kemudian dipasarkan. Tentang jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek di mana satu periode bersifat tetap, seperti modal dan infrastruktur, sehingga produsen bisa menyesuaikan faktor variabel, misalnya tenaga kerja. Contoh dari jangka pendek, sebuah pabrik garmen tidak bisa menambahkan mesin dalam waktu singkat, tapi bisa menambahkan pekerja untuk meningkatkan output. Tapi efisiensi menurun jika peluang pekerjanya banyak. Oke, selanjutnya kita akan memahami return to scale. Apa itu return to scale? Return to scale menggambarkan hubungan antara peningkatan input dan perubahan output dalam jangka panjang ketika semua produksi seperti tenaga kerja dan modal ditambah dalam proporsi yang sama. Jenis-jenis return to scale yang pertama ada increasing return to scale, yang kedua ada constant return to scale, dan yang ketiga ada decreasing return to scale. Contoh sederhana dari ketiga jenis-jenis return to scale yang kita bahas tadi, bayangkan sebuah toko roti yang awalnya mereka hanya memiliki 5 pekerja dan hanya memiliki 2 oven, sehingga mereka hanya bisa menghasilkan 100 roti per hari. Kemudian mereka input gandakan sehingga memiliki 10 pekerja dan memiliki 4 oven, sehingga mereka bisa menghasilkan 200 roti per hari, dan inilah yang disebut dengan constant return to scale. Kemudian jika mereka bisa menghasilkan 250 roti per hari, dan inilah yang disebut dengan increasing return to scale. Kemudian mereka juga bisa menghasilkan 180 roti per hari, dan inilah yang disebut dengan crashing return to scale. Teori produksi saya ibaratkan dengan cara perusahaan bikin barang dengan cara yang paling hemat. Bayangkan jika Anda punya usaha, misalnya toko roti, Anda ingin membuat roti sebanyak-banyaknya atau setidaknya membuat jumlah roti yang Anda inginkan dengan biaya seminimal mungkin. Nah, teori produksi ini adalah panduan bagi Anda sebagai produsen untuk mencapai tujuan itu. Dalam membuat roti, Anda butuh bahan-bahan atau input seperti modal yang dilambangkan dengan K. Contohnya seperti oven, mixer, meja kerja, ataupun bangunan toko. Tenaga kerja yang dilambangkan dengan L. Contohnya adalah karyawan yang mengadon, memanggang, dan menjualnya. Pembahasan pertama adalah fungsi produksi yang saya ibaratkan dengan resep dasar. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input yaitu oven dan karyawan dan output seperti roti. Contohnya adalah 1 oven plus 2 karyawan sama dengan 100 roti per hari. Sedangkan 2 oven plus 3 karyawan sama dengan 250 roti per hari. Materi pembahasan kedua adalah isoquant yang saya ibaratkan dengan cara berbeda hasilkan jumlah roti yang sama. Isoquant adalah garis yang menunjukkan semua kombinasi oven dan karyawan untuk menghasilkan jumlah roti yang sama, misalnya 100 roti. Cirinya miring ke bawah, artinya kurangi oven, tambah karyawan supaya tetap 100 roti.
Kedua, cembung ke dalam. Semakin banyak karyawan, sulit ganti oven dengan karyawan. Dan yang ketiga adalah tidak berpotongan dengan isofwan lain. Isofwan lebih jauh dari titik nol, sama dengan produksi yang lebih banyak. Isokos adalah cara berbeda dengan biaya yang sama. Isokos adalah garis yang menunjukkan semua kombinasi oven dan karyawan yang bisa dibeli dengan biaya tertentu. Contohnya, ketika kita punya anggaran 2 juta, ovennya 1 juta per bulan dan karyawannya 500.000 per bulan. Biaya sewa 2 oven atau 4 karyawan atau kombinasi lain. Cirinya miring ke bawah. Artinya beli oven lebih banyak. Karyawan harus dikurangi. Kemiringan artinya harga karyawan atau harga oven. Contohnya 0,5. Bergeser jika anggaran atau harga berubah. Dan yang terakhir adalah keseimbangan produsen yang saya ibaratkan dengan produksi hemat biaya. Titik keseimbangan adalah titik singgung antara isofwan atau target produksi dengan isokos atau biaya, yang artinya kemiringan isofwan sama dengan kemiringan isokos. Kombinasi oven dan karyawan di titik ini paling efisien dan murah untuk produksi target roti. Contohnya, isofwan 100 roti bisa dengan 1 oven plus 2 karyawan, 1,5 oven tambah 1,5 karyawan, ataupun 2 oven dengan 1 karyawan. Isokos terendah yang menyentuh isofwan adalah di 1,5 oven ditambah dengan 1,5 karyawan, yang menjadikan kombinasi ini adalah paling hemat biaya. Kenapa MP negatif harus dihindari? MP atau marginal produk negatif artinya penambahan input atau misalnya tenaga kerja justru menurunkan output total atau TP. Hal ini menunjukkan produksi tidak efisien karena biaya bertambah, membayar input tambahan, tapi hasil berkurang. Produktivitas justru menurun, merugikan perusahaan. Jadi, tahap MP negatif, tahap 3, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang disebut irrational stage. 2. Bagaimana MP bisa negatif? Terjadi karena input variabel terlalu banyak dibanding input tetap. Contoh, sawah sempit atau input tetap, tapi pekerja terlalu banyak. Akibatnya mereka saling mengganggu, berebut ruang atau alat, hasil panen malah menurun. 3. Bagaimana cara menghindari MP negatif? Ada beberapa cara tergantung kondisi produksi. Yang pertama, batasi input pada tahap rasional atau tahap 2. Produsen harus menambah input hanya sampai MP masih positif. Tahap 2 adalah titik efisien, TP naik, MP positif meski menurun, AP mulai turun. Yang kedua, tambahkan faktor produksi tetap. Jika lahan atau mesin terlalu sempit, tambahkan lahan baru, mesin tambahan atau teknologi agar input tambahan tetap produktif. Yang ketiga, tingkatkan efisien, atur pembagian kerja atau job description. Gunakan teknologi agar input tambahan tidak saling mengganggu. Yang keempat, lakukan perencanaan produksi. Gunakan analisis biaya manfaat untuk menentukan jumlah optimal input. Misalnya, gunakan data MP dan AP untuk menentukan kapan harus berhenti menambah tenaga kerja. 4. Kesimpulan MP negatif. Rugi atau jangan sampai masuk tahap 3. Solusi: hentikan penambahan input di tahap 2 atau tambah faktor tetap agar keseimbangan tercapai. Lanjut.